tidak mungkin Indonesia akan mencapai damai, sejuk, tentram, dan aman. Nggak mungkin. Mustahil. Seluruh peraturan perundang-undangan berbasis pada yang namanya kegaduhan. Seluruh perundang-undangan sejaknya namanya reformasi. Saya bersedia membuka satu persatu. Bahkan dalam sebuah kajian disertasi di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum, ada sebutan sekitar kurang lebih 115 undang-undang dalam basis ekonomi yang sesungguhnya hanya mengandalkan pada persaingan bebas. Menurut Bank Dunia, dengan basis Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, maka situasi perekonomian Indonesia di kebebasan investasi dan utang luar negeri mencapai sangat memuaskan. Itu pendapat Bank Dunia. Jadi Bank Dunia demikian puas dengan prestasi Indonesia yang membebaskan modal luar biasa. Maka cikal bakal yang dilakukan oleh Jokowi itu sekedar menyempurnakan karena akarnya dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono lewat 2507 yang menterinya bernama Mari Elkapangestu. Maaf saya sebut satu persatu karena ini yang harus dibongkar siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Anggota DPR nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya masih bercokol di sana. Nggak bakal bisa bikin apa. Saya ingat betul 97, 98, 99 ketika reformasi berjalan. Salah satu statement yang saya buat adalah ketika Indonesia disusupi habis-habisan oleh Madeleine Albright dan Bill Clinton, salah satunya adalah saya melihat betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Saya sebut Bapak sekalian, sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Ridwan Saidi membuktikan siapa nama-nama itu. Bahkan Ridwan Saidi menyebutnya tentang angka-angkanya. Saya pegang bukunya kebetulan. Saya nggak pegang angkanya. Saya tidak pegang angkanya, tapi saya tahu siapa-siapa manusianya. Nah, kerangka ini menyebut, kenapa sampai saya sebut? Saya sebut, cuma tinggal dua kekuatan masyarakat Indonesia yang membangun persatuan. Cuma tinggal dua kekuatan. Siapa itu? Kekuatan agama dan kekuatan TNI. Bapak sekalian, kalau tadi Jenderal Purnawirawan Remajar Triakudu menyatakan Bayu sudah punya saham, itu sosiologisnya. Konstitusionalnya, legalitasnya adalah pemegang saham negeri ini tidak lain tidak bukan adalah partai politik. Tidak bisa tidak. Konstitusi mengatur. Konstitusi menetapkan bahwa pemegang saham negerinya adalah partai politik. Dan ketika partai politik bisa dikooptasi oleh namanya kekuatan modal, kita bukan pemegang saham, kita adalah penumpang, penyewa negeri ini. Saya pernah sampaikan ini di dua TV swasta, salah satunya Kompas, lainnya ada Trans TV. Sesungguhnya gagas berpikir Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 45 sebelum diintervensi sesungguhnya adalah perlawanan terhadap sistem kapitalis. Per hari ini, namanya Washington sudah tidak lagi berpikir tentang multipolar. Mereka sudah mengambil pola quadripolar. Quadripolar adalah negara dikotakkan oleh 4 masalah. Puncaknya adalah VUCA. VUCA adalah volatile, uncertainty, kompleks, ambigu. Ujungnya adalah pandemi. Kalau Bang Ridwan tadi ngomongnya soal itu medis dan non medis, saya ingin mengatakan, no. Sorry, saya pakai masker karena saya mau hormati Bapak Ibu sekalian. Ini pekerjaan di mana pertarungan antara the smallest secret society belum selesai melawan Cina. Betapa ketinggalan zamannya bangsa ini untuk bicara tentang situasi yang sesungguhnya sedang terjadi di dunia internasional, regional, dan nasional. Betapa ketinggalan. Bapak sekalian, sebagai penutup, kita tidak akan bisa merekap dengan damai, sejuk, tentram, dan aman selama sumber daya alam, produksi, distribusi, dan keuangan tidak sungguh-sungguh tunduk pada konstitusi. Ini ujungnya tidak akan pernah, termasuk soal cyber. Jadi kalau kita berpikir sampai sejauh itu, maka sesungguhnya yang disebut dengan proxy and neocortex war, dia berarti ibarat orang bodoh. Ibarat orang bodoh masuk ke kancah peperangan. Dia punya senjata paling konvensional sampai dengan senjata paling mutakhir. Itulah neocortex war dan proxy war.